Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Farhan Aldiansyah. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua terkait bagaimana cara digitasi atau menggambar peta penggunaan lahan di ArcGIS secara cepat, tepat, dan rapi. Selanjutnya, teman-teman buka aplikasi ArcGIS atau ArcMap. Kemudian di sini saya sudah membuat satu data shapefile atau SHP penggunaan lahan. Selanjutnya, teman-teman klik kanan shapefile yang telah teman-teman buat. Kemudian teman-teman masuk pada tools edit feature, kemudian start editing. Selanjutnya, di sini juga saya sudah memasukkan batas desa. Jadi ini digunakan untuk mempermudah kita dalam delineasi kawasan desa yang akan kita gambar atau delineasikan. Kemudian teman-teman pilih create feature. Kemudian teman-teman klik penggunaan lahan, karena kalau teman-teman belum mengklik penggunaan lahan yang berada di create feature, maka teman-teman belum bisa melakukan digitasi atau menggambar pada aplikasi ArcGIS itu sendiri. Kemudian kita klik penggunaan lahan. Di sini untuk lebih mempermudah teman-teman dalam delineasi, karena tadi kita sudah masukkan data lain desa. Selanjutnya teman-teman pilih trace. Biasanya tools ini berada di samping editor. Kemudian trace. Kemudian teman-teman klik batas lain desa yang tadi sudah teman-teman masukkan, seperti ini. Kemudian tarik turun mengikuti delineasi batas lain yang sudah teman-teman masukkan tadi. Kemudian klik 2 kali ketika teman-teman sudah merasa bahwa gambar teman-teman sudah mengikuti batas lain tadi, seperti ini. Jadi di sini SHP untuk delineasi kawasan yang akan teman-teman gambar sudah terbuat dan mengikuti tadi dengan batas lain desa yang teman-teman masukkan. Selanjutnya, teman-teman cari simbol select element. Gunanya select element sendiri untuk membunuh atau menonaktifkan tanda nonaktifkan create feature, karena ketika create feature masih aktif itu simbolnya masih berbentuk tambah. Jadi untuk menonaktifkan itu teman-teman pilih select element. Teman-teman pilih select feature. Di sini kenapa saya menggunakan select feature, karena ketika teman-teman menggunakan edit tools itu, ketika digunakan untuk seleksi petanya atau seleksi delineasi yang telah teman-teman buat, biasanya berpotensi untuk bergeser atau berpindah tempat dari tempat yang seharusnya. Contohnya seperti ini, saya gunakan ini. Teman-teman kemungkinan besar akan tergeser apa-apa yang sudah teman-teman gambar. Ini jadi saran saya, teman-teman gunakan select feature seperti ini. Dia tidak akan bergeser dari tempat teman-teman menggambar tadi. Selanjutnya, untuk menggambar peta penggunaan lahan secara rapi, kita hollow saja dulu untuk yang penggunaan lahannya. Kemudian batasnya kita jadikan 1. Kemudian warna merah seperti ini.
Kemudian untuk batas lain desanya kita nonaktifkan saja. Selanjutnya, ketika delineasi teman-teman sudah terseleksi, kita pilih Cut Polygon Tools. Gunanya untuk memisah-misahkan antara data permukiman, data sawah, tambak, serta kebun campuran. Sebagai contoh, di sini saya akan memotong daerah kebun campuran yang ada di Kelurahan Mateko. Misalkan seperti ini. Jadi ketika teman-teman ingin memotong lokasi ini, teman-teman harus memulai dari titik biru selection teman-teman seperti ini. Kemudian untuk mengakhiri potongan yang teman-teman telah lakukan, usahakan akhirnya itu menyentuh garis atau batasan delineasi teman-teman yang sudah di selection tadi. Tapi sini juga teman-teman bisa memberikan space untuk lewat sedikit atau melebihi sedikit, karena nantinya potongan ini tidak akan berpengaruh atau lebih seperti itu, seperti ini. Nih. Di sini potongan penggunaan lahan teman-teman untuk kebun campuran itu sudah jadi. Selanjutnya kita clear select feature dulu, kemudian kita select lagi. Di sini kenapa saya membunuh selection tadi, karena agar supaya nantinya data dari kebun campuran ini tidak bercampur pada data-data yang lain. Selanjutnya kita klik lagi Cut Polygon Tools, kemudian kita potong untuk kebun campuran terlebih dahulu. Jadi ketika teman-teman melakukan pemotongan pada pemotongan di tengah-tengah, usahakan garis awal teman-teman menandai dengan akhir itu bersentuhan agar potongannya itu bisa seperti ini.
Selanjutnya, ketika teman-teman sudah memotong atau memisah-misahkan antara permukiman, tambak, dan kebun campuran serta sawah, selanjutnya teman-teman stop editing, kemudian yes. Selanjutnya teman-teman klik kanan pada penggunaan lahan, kemudian open attribute table, gambar seperti kertas ini, table option, kemudian teman-teman add file. Selanjutnya teman-teman tulis saja keterangan, kemudian ganti menjadi teks, kemudian oke. Selanjutnya teman-teman mengisi keterangan hasil potongan SHP teman-teman tadi. Klik editor, start editing, penggunaan lahan, kemudian oke. Selanjutnya teman-teman kembali memilih select feature seperti ini, kemudian teman-teman pilih atribut, kemudian teman-teman ketikkan pada kolom tabel yang telah teman-teman buat, misalnya seperti ini. Permukiman, kemudian sawah, kemudian untuk cara cepatnya, ketika teman-teman ingin mengisi tabel secara banyak, karena di sini tambak juga saya lihat lumayan banyak, teman-teman pilih select feature, kemudian teman-teman pencet tombol shift, kemudian klik satu persatu hasil potongan atau hasil delineasi yang teman-teman akan isi tabelnya seperti ini. Kemudian teman-teman klik kanan pada penggunaan lahan, kemudian open attribute table, kemudian teman-teman klik kanan pada keterangan, tabel keterangan, kemudian file kalkulator, kemudian teman-teman ketikkan tanda petik, kemudian ketik sesuai dengan keterangan dari hasil gambar yang sudah diseleksi tadi, kemudian tanda petik 2 terakhir, kemudian oke. Maka secara otomatis tabel teman-teman langsung terisi semua dengan tambak. Selanjutnya di sini saya akan mengisi keterangan sungai, kemudian kebun campuran sama seperti tadi, karena kebun campuran juga menyebar, jadi kita pencet shift. Kemudian klik kanan pada penggunaan lahan, kemudian open attribute table, kemudian klik kanan pada tabel keterangan, kemudian file kalkulator, kemudian tanda petik, kemudian oke.
maka secara otomatis tabel teman-teman langsung terisi dengan data kebun campuran. Selanjutnya kita isi semua hasil potongan yang telah teman-teman buat tadi. Misalnya lahan kosong, kemudian sempadan pantai, kemudian mangrove, kemudian rawa-rawa, kemudian klik kanan, saya lupa mengetikkan tanda petik di awal dan di akhir kata. Oke. Di sini saya lihat masih ada satu. Untuk mengetahui tabel yang belum terisi seperti ini, teman-teman klik kanan pada pinggir tabelnya, kemudian zoom to select. Ternyata sini masih ada satu potongan yang belum saya isi keterangannya. Kemudian setelah teman-teman mengisi tabelnya, teman-teman cek kembali pada data penggunaan lahan. Klik kanan, kemudian open attribute table seperti ini. Kemudian teman-teman maximize saja untuk cek apakah sudah terisi semua. Di sini saya sudah mengisi semua data-data dari hasil gambar tadi atau hasil potongan tadi. Selanjutnya mungkin teman-teman bertanya bagaimana cara membedakan atau menampilkan perbedaan warna dari hasil potongan tadi. Caranya, teman-teman klik kanan pada penggunaan lahan, kemudian properties, kemudian teman-teman pilih simbologi, kemudian kategoris. Di sini teman-teman ganti jadi yang value file, teman-teman ganti jadi keterangan. Kemudian untuk simbol kita hilangkan centangnya. Kemudian add all values. Sini sudah tampil semua hasil dari gambaran tabel tadi. Selanjutnya teman-teman klik kiri pada tulisan simbol, kemudian properties for all symbol. Di sini gunanya untuk menghilangkan outline color secara keseluruhan atau mengubah warna secara keseluruhan. Sini saya akan menghilangkan outline-nya. Oke. Kemudian oke. Sini data penggunaan lahan saya sudah jadi. Untuk menyesuaikan warna dengan aturan, teman-teman sisa pilih pada informasi yang ada di layar ini. Contohnya saya berikan satu contoh, misalkan sungai. Sini saya klik sungai, kemudian saya pilih blue, maka sungai akan berubah warna menjadi biru. Kemudian untuk kebun campuran, seperti ini hasil delineasi teman-teman.
Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Jika ada masukan atau saran, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Untuk link atau cara membuat SHP tadi ada pada video sebelumnya, nanti saya simpan link videonya di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.